ya. Tetap sehat walaupun di masa pandemi. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang materi perpangkatan dan bentuk akar kelas 9. Sudah siap belajar? Siap ya? Mari kita belajar. Siap ya, kita belajar ya. Untuk pertama, kita ingat dulu pengertian bilangan berpangkat. Untuk sebarang bilangan A pangkat N dengan N bilangan bulat positif, maka itu sebenarnya A pangkat N itu sama dengan A-nya dikali sebanyak N. Jadi adik-adik kalau misalkan ada 3 pangkat 4, bukan 3 kali 4, tapi 3-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya. Nah, untuk bilangan A pangkat N dengan N bilangan bulat positif, itu syaratnya ya. Maka A pangkat N disebut bilangan berpangkatan sebenarnya. Bisa, itu pengertian ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat yang pertama ini ada A pangkat M dikali A pangkat N. Perhatikan itu sama-sama A, dan A itu kita sebut dengan bilangan pokoknya ya. M sama N itu kita sebut pangkatnya, atau nanti kita bisa disebut eksponen ya adik-adik ya. Jadi kalau pangkatnya kalau bilangan pokoknya sama, pangkatnya tinggal ditambah. Kalau operasi perkalian. Kalau operasi pembagian, pangkatnya tinggal dikurang. Ingat ya, kali tambah bagi kurang. Oke, itu kuncinya ya. Yang ketiga, kalau suatu bilangan berpangkat ada pangkatnya lagi, berarti pangkatnya tinggal adik-adik kalikan. Misalkan ada 2 pangkat 3, baru dipangkatkan 5, berarti 3 dikali 5 gitu ya. Itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ini bilangan pokoknya beda, A dengan B. Dalam kurung kan itu ya, berarti dia misalkan 2 dikali 5, itu dalam kurung pangkat 4, berarti sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 gitu contohnya ya adik-adik ya. Untuk contoh nomor 5, misalkan 2/3 pangkat 3 itu sama dengan 2-nya pangkat 3 per 3-nya juga pangkat 3 gitu. Masih ingat kan pelajaran berikutnya? Sifat yang keenam itu contohnya adik, kalau misalkan bilangan bulat pangkatnya negatif, dia ketika kita jadikan bilangan pecahan pangkatnya jadi positif gitu. Itu cara ngingatnya ya. Sekarang kita belajar akar bilangan. Nah, nilai akar itu sendiri adalah pangkat 2. Jadi ketika ada tulisan akar A, itu sama dengan A pangkat 2. Ya adik-adik ya, diingat ya. Baru kalau semisalkan akar A nilainya N, itu sebenarnya sama dengan A itu sama dengan N pangkat 2. Nah, coba perhatikan contoh yang pertama. Akar 3 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 1/2. Jadi kalau akar 5 pangkat 1/2 gitu. Itu artinya pangkat itu ya adik-adik ya. Untuk akar 4, kan akar tadi nilainya pangkat 1/2. Jadi 4 pangkat 1/2. Sedangkan 4 itu kan 2 pangkat 2. Nah, ingat sifat yang kita pelajari sebelumnya, berarti 2 dikali 1/2 kan 2 pangkat 1. Ketika 2 pangkat 1 berarti ditulis cuman 2. Jadi pangkatnya nggak usah ditulis ya adik-adik ya, paham ya? Jadi akar 9 sama dengan 3, akar 2 5. Akar 3 6 berapa? Ayo. Akar 4 9. Paham ya? Bisa ya? Lanjut materi kita. Ada 2 rumus penjumlahan dengan pengurangan. Ini sama ya adik-adik ya. Jadi ketika dia ditambah dengan bilangan dengan syarat akarnya sama. Jadi B akar A ditambah C akar A, berarti akarnya nggak usah ditambah. Yang ditambah adalah B dengan C.
Jika dia pengurangan berarti tinggal B dikurang C. Caranya sama ya, paham? Perhatikan contoh kita. Yang nomor 1 dengan nomor 2 sama ya adik-adik ya, akarnya sama-sama 5. Berarti yang nomor 1 tinggal 7 ditambah 4, 11 akar 5 hasilnya. Nomor 2 tinggal 7 dikurang 4, jadi 3 akar 5 dengan syarat akarnya sama ya. Nah nomor 3, perhatikan nomor 3 akar 2. Akar 2 di depannya itu ada angka nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada itu berarti 1. Jadi 1 tambah 2 akarnya sama kan? Berarti hasilnya 3 akar 2. Bisa? Contoh nomor 4, itu kan ada 3 suku dan ketiganya akarnya sama. Berarti tinggal ditambahin aja juga. Yang akar 5 itu nggak ada angka depannya berarti 1. Berarti 1 tambah 8 dikurang 3. Jadi hasilnya akar 6 akar 5. Nomor 5 itu perhatikan adik-adik, di situ ada 2 yang berbeda akarnya. Jadi yang ditambah hanya akarnya yang sama. Catatan ya, akarnya yang sama. Paham? Bisa ya? Coba latihan mandirinya dikerjakan. Untuk nomor 5 itu contoh nomor 5, akar 3 dikurang akar 5. Diapain lagi? Itu nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi stop sampai di situ. Itulah hasil akhirnya. Akar 3 dikurang akar 5. Bisa? Rumus yang berikutnya, akar. Dalam satu akar ada A dikali B, maka itu sama dengan akar A dikali akar B. Contoh, akar 100 berapa adik-adik? 10. Akar 200 ada nggak? Nggak ada. 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121, 15 kuadrat 225. Nggak ada yang akar 200. Berarti kita dapatkan 200 dari 2 dikali 100. Akar 2 nggak ada nilainya, tetap akar 2 ada nilainya tapi kan berkoma ya. Jadi tetap kita tulis akar 2. Akar 100 itu nilainya 10. Jadi penulisannya bukan akar 2 kali 10, tapi 10 akar 2. Contoh nomor 3, akar 75 kan nggak ada ya adik-adik ya. 6 kali 6, 36, 7 kali 7, 49, 8 kali 8, 64, 9 kali 9, 81, nggak ada yang 75. Berarti kita peroleh dari 3 dikali 25. Akar 3 tetap akar 3. Akar 25, 5. Jadi penulisannya 5 akar 3. Gampang ya? Bisa ya? Akar 12, contoh nomor 4, akar 12, adik-adik 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, akar 12 nggak ada, jadi kita akalin lagi, 3 dikali 4. Akar 3 tetap akar 3, kita tulis akar 4, 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 3. Oke, bisa? Nah, latihan mandirinya dikerjakan. Bagaimana? Bisa? Gampang kan materinya ya? Nah, silakan dipelajari kembali. Semangat belajar dijaga dan jangan lupa jaga kondisi kesehatan. Akhir kata Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.